guys, welcome to my channel. Jadi dalam video ini Otaku Anime akan memperkenalkan atau membahas anggota dari agensi detektif bersenjata pada serial anime Bungo Stray Dogs. Siapa yang tidak tahu tentang anime satu ini? Bungo Stray Dogs merupakan anime dengan genre action, supernatural, dan dibawa dengan komedi yang mampu membuat pencinta anime tertawa. Anime ini sendiri memiliki 3 season dengan total episode sebanyak 36 episode saat ini. Oke, cukup basa-basinya, kita langsung mulai. Fukuzawa Yukichi, presiden dari agensi detektif bersenjata atau kita singkat ADB. Ia memiliki sisi kepedulian terlihat ketika ia memerintahkan semua personel ADB untuk menyelamatkan Atsushi. Yukichi memiliki kekuatan untuk menekan atau mengendalikan kemampuan orang-orang di ADB. Yukichi dulunya bagian dari Goken, 5 pendekar pedang terhebat di pemerintahan. Dia dijuluki Serigala Perak oleh Ogai Muri, ketua dari Port Mafia. Yosano Akiko, wanita cantik ini merupakan satu-satunya dokter di ADB, mampu menyembuhkan luka orang lain maupun dirinya sendiri. Namun untuk menyembuhkan seseorang, pertama-tama mereka harus setengah mati, artinya mereka pasti memiliki luka yang sangat serius sebelum dia dapat menggunakan kemampuannya. Akibatnya, sebagian besar anggota dari ADB sebisa mungkin menghindari cedera sekecil apapun. Walaupun seorang wanita, namun ia cukup kuat untuk dilawan. Edogawa Ranpo. Ranpo adalah sosok yang cerdas dan dipuji oleh anggota ADB lainnya, tapi memiliki kepribadian yang agak kekanak-kanakan. Bahkan ia tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas sederhana seperti naik kereta atau menemukan jalan pulang. Ranpo memiliki kekuatan super deduksi yang dapat menyimpulkan misteri apapun hanya dalam hitungan detik. Super deduksinya sebenarnya bukanlah sebuah kemampuan. Ranpo menyadari bahwa dirinya bukanlah seseorang yang memiliki kemampuan khusus. Namun ia terus menyangkalnya karena menurutnya menjadi orang biasa itu tidak keren. Nakashima Atsushi. Setelah sekian lama tinggal di panti asuhan, akhirnya Nakashima Atsushi diusir karena orang-orang di sana merasa dirinya hanya sebagai beban. Atsushi memiliki kemampuan untuk berubah menjadi harimau putih. Atsushi sangat antusias dan bersemangat, sangat peduli dengan sesama anggota ADB. Selama ujian masuk yang harus dilalui semua anggota untuk bergabung dengan agensi, dia dihadapkan pada simulasi ancaman bom. Dia menggunakan tubuhnya untuk menutupi bom dan melindungi anggota lain yang belum pernah dia temui. Tanizaki Junichiro. Tanizaki bekerja sebagai asisten di agensi. Di awal kemunculan, Tanizaki berperan sebagai musuh yang menaruh dendam terhadap agensi, mengancam akan membom semua orang dan membuat saudara perempuannya menjadi sandera. Sandiwara ini bertindak sebagai ujian masuk Atsushi ke agensi. Kemampuannya untuk memproyeksikan ilusi di area tertentu di sekitarnya menutupi area yang terkena dengan hujan salju. Dia sangat ramah dan bisa dibilang salah satu anggota agensi yang paling normal, tidak berisik seperti anggota lainnya meskipun dia menuruti kekejian mereka. Miyazawa Kenji berasal dari desa kecil bernama Iwato. Kenji adalah anak laki-laki yang sederhana, namun riang dan ramah, selalu menyapa orang dengan senyuman di wajahnya. Karena Kenji berasal dari pedesaan, ia juga tidak dapat memahami konsep dasar perkotaan seperti uang. Yukichi merekrut Kenji sekitar 2 bulan sebelumnya, tapi Kenji sudah banyak menyelesaikan kasus-kasus tinggi. Kemampuan Kenji tak terkalahkan oleh hujan memberinya kekuatan super. Dia mampu melakukan hal-hal tak biasa seperti mengangkat mobil dengan mudah atau menarik tanda jalan dari semen. Dia hanya bisa menggunakannya saat perut kosong dan akan tertidur setelah kenyang. Izumi Kyoka. Ketika dengan Port Mafia, kepribadian Kyoka mirip dengan boneka. Dia tidak memiliki semua emosi dan kejam ketika dia diperintahkan untuk melakukan suatu tugas. Setelah terpapar Atsushi dan dunia nyata, Kyoka kembali menjadi remaja muda.
Kemampuan Kyoka, Demon Snow, memungkinkannya untuk mewujudkan hantu wanita dalam balutan kimono putih yang hanya mengikuti perintah yang datang dari ponsel yang selalu dia bawa pada orangnya. Kunikita Donpo. Sebagai anggota ADB, Kunikita sangat profesional dan rajin dalam pekerjaannya karena baginya reputasi agensi lebih diutamakan dari apapun. Kunikita juga dikenal karena redakan amarah yang terutama disebabkan oleh rekannya Dansai yang terus-menerus membuatnya kesal. Dia juga sangat naif dan cenderung mudah mempercayai kebohongan Dansai yang kemudian ditulis di buku catatannya untuk referensi di masa mendatang. Kemampuannya adalah membuat objek yang tertulis di kertas di buku catatannya muncul. Namun itu tidak berfungsi pada objek yang lebih besar dari netbook. Kemampuannya ini memiliki kekurangan yang besar karena halaman buku catatannya terbatas dan mendapatkan yang baru itu mahal. Dansai Osamu. Sebelum bergabung dengan ADB, Dansai dulunya merupakan mantan eksklusif Pop Mafia. Dansai biasanya disebut malas karena Kunikita selalu menegurnya karena tidak produktif dan malas. Meskipun demikian, dia telah menunjukkan kecerdasan yang tajam, menyimpulkan semua situasi yang tidak mungkin. Dia adalah sosok yang konyol dan maniak bunuh diri. Sering mencoba bunuh diri dengan cara yang lucu, tapi seringkali gagal. Dia secara khusus ingin melakukan bunuh diri ganda dengan seorang wanita cantik. Kemampuan tidak lagi manusia memungkinkan Dansai untuk membatalkan kemampuan orang lain saat melakukan kontak. Itulah anggota-anggota dari agensi detektif bersenjata. Dari 9 orang tersebut, mana yang menjadi favorit kalian?